Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Melena Habsari, NIM 1905520099 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis S1 Akuntansi kelompok A2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu standar audit 560. Selanjutnya ada ruang lingkup. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Selanjutnya ada peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka laporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Selanjutnya ada kerangka pelaporan tersebut biasanya mengidentifikasi dua peristiwa. A. Peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. B. Peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Standar Audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Selanjutnya ada tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan auditor adalah untuk A. Memperoleh bukti audit yang cukup, tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. B. Merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut memungkinkan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya ada definisi. Untuk tujuan standar audit ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. 1. Ada tanggal laporan keuangan, tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. 2. Ada tanggal pengesahan laporan keuangan, tanggal yang ada pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. 3. Tanggal laporan auditor, tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. 4. Tanggal diterbitkannya laporan keuangan, tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. 5. Peristiwa kemudian, peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Selanjutnya ada ketentuan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. 1. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau mengungkapkan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Selanjutnya ada auditor harus melaksanakan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf 6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Selanjutnya ada auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam penetapan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Ada memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa
peristiwa kemudian teridentifikasi. 2. Meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan. 3. Risalah tepat. Membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. 4. Membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian dan atau mengungkapkan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya ada representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau mengungkapkan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor. Makna auditor harus A. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. B. Menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian. C. Meminta keterangan bagaimana manajemen akan memberlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi. 1. Memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan audit baru. 2. Menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah dirubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Selanjutnya, bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa, kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11. Selanjutnya, berkaitan dengan perubahan tersebut, dalam kasus seperti auditor tersebut harus 1. Mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. 2. Menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf
menekankan suatu hal atau paragraf lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka keuangan untuk penerbitan laporan keuangan yang diubah. Oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu dirubah, maka A. Jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam standar audit 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. B. Jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelola entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diberlakukan dibuat. Selanjutnya ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. 1. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus A. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. B. Menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. C. Meminta keterangan bagaimana manajemen yang bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. B. Menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. C. Kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. 1. Ada memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal dari pada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. 2. Menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang di 7-12. D. Ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf menekankan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelum dan laporan diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan jika tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan merubah untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan masa depan kepada laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor.
Selanjutnya ada materi penerapan dan penjelasan lain. Ruang lingkup. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain, setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang berkaitan dengan auditor. Selanjutnya ada definisi. Tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan. Sebagai contoh, manajemen yang berpihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalam catatan atas laporan keuangan yang berkaitan, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi tersebut, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Selanjutnya, dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti yang cukup dan tepat yang berbasis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk setujuan standar audit adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang berkaitan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang berkaitan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang didefinisikan dalam paragraf 5b. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dalam paragraf 5c dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Selanjutnya ada tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang terjadi tempat perusahaan entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merubah tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur, karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Selanjutnya ada pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke dalam pembuat undang-undang atau dengan cara diumumkan kepada publik.
peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Tergantung pada penilaian risiko oleh auditor, prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk bertujuan dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan seperti prosedur pemisahan batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun atau piutang, paragraf 7 menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia, dan khususnya beberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim atau baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat, prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Paragraf A8 memberikan contoh beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keterangan ini. Selanjutnya, sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan oleh paragraf 7, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk 1. Membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perkiraan arus kas, dan laporan keuangan manajemen lain yang berkaitan untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. 2. Meminta keterangan atas memperluas permintaan keterangan sebelum yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi atau klaim. 3. Mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Selanjutnya ada permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini. Selanjutnya ada unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. 1. Apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan telah terjadi? 2. Apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? 3. Apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru atau surat perjanjian untuk menggabungkan atau likuidasi setelah dilakukan atau direncanakan? 4. Apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir? 5. Apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? 6. Apakah penyesuaian akuntansi tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? 7. Apakah suatu peristiwa yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan dalam kasus sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan kehidupan perusahaan. 8. Apakah ada peristiwa yang terjadi
yang relevan untuk mengukur estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Apakah ada peristiwa yang terjadi yang relevan untuk memberikan kembali aset. Selanjutnya, membaca risalah rapat. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan auditor diterbitkan. 1. Ada tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti yang dijelaskan standar audit 210, syarat dalam peringkatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk meminta auditor atas fakta-fakta mungkin memengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Selanjutnya, penggunaan tanggal ganda. Dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Namun, laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan bekerja audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Tanggal laporan auditor, kecuali yang berkaitan dengan catatan Y yang bertanggal atau tanggal penyelesaian prosedur audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan Y. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka laporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk meminta berikutnya semakin dekat sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Selanjutnya, pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup laporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Selanjutnya, ada tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor. Auditor tidak perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga. Tindakan auditor untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Selanjutnya, ada faktor yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. 1. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan LCH Management. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh perusahaan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat sebagai auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutory yang tepat. Selanjutnya, tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan
untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan. Walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advies hukum. Selanjutnya ada standar audit 570. Kelangsungan usaha. Ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan mengguna asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya ada asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang berkaitan dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu bisnis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya dan tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tertentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun menggunakan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat. Aset liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan norma bisnis. Dalam kerangka pelaporan keuangan ini, kemungkinan tidak dapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha melakukan suatu prinsip yang prudental dalam penyusunan laporan keuangan seperti yang dibahas dalam paragraf 2, menyusun laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan, ketika kerangka laporan keuangan tidak mencakupi suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan berikut. A. Tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka laporan keuangan mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilai oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen dilunasi untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. B. Ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya secara tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. C. Setiap pertimbangan tentang masa depan dapat didasarkan oleh informasi yang tersedia. Ketika pertimbangan dilakukan, peristiwa setelah tanggal laporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan nilai wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini adalah bahkan
Ketika kerangka laporan keuangan tidak tercantum secara eksplisit, adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan. Namun, seperti yang dijelaskan dalam Standar Audit 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inherent atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya ada tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan 1. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah tersebut suatu ketidakpastian material yang berkaitan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. 3. Untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Selanjutnya, ketentuan. 1. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh Standar Audit 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika demikian, rencana manajemen untuk mendapati atau jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis pengguna asumsi kelangsungan usaha yang dimaksud dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya ada pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh kerangka laporan keuangan yang berlaku atau tidak peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan usahanya mencakup periode kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam Standar Audit 560, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaian terjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukan. Selanjutnya ada periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menyatakan kepada manajemen tentang perusahaan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah
periode penilaian manajemen dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya ada prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah teridentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mempertahankan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan. Selanjutnya, prosedur tersebut harus mencakup 1. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Pengevaluasian rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas, apakah hasil rancangan tersebut memungkinkan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak diperbaiki dengan kondisinya. Jika entitas telah membuat suatu perkiraan arus kas dan menganalisis atas perkiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil laporan masa depan dari manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor mempertimbangkan apakah setiap fakta yang diinformasikan terhadap oleh tersedia sejak tanggal dilakukan penilaian tersebut oleh manajemen. Mempertimbangkan apakah meminta representasi tertulis dari manajemen dan tidak relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa dan kelayakan dan rencana tersebut. Kesimpulan audit dan laporan. Berdasarkan bukti audit yang diperlukan, auditor harus menyimpulkan apakah menurut penilaian auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.